Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita, Podcast UNW, Podcast Cerdas, Podcast untuk mencerdaskan. Salam sehat, salam unggul, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat pendidik, selamat datang di Podcast UNW. Saya, Amanda Aprilia, sebagai host pada podcast hari ini, akan ngobrol seru untuk bagaimana tentang PG PAUD Universitas Ngudi Waluyo menjadi tempat terbaik untuk mencetak guru yang hebat. Nah, kita sudah bersama narasumber dosen kita, yaitu Ibu Anissa Yuwanita, SPSI MA. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak Amanda, Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi cerita ya tentang PG PAUD UNW. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh soal kuliah, boleh dong Bu Nisa cerita sedikit untuk memperkenalkan PG PAUD UNW? Oke, baik. Jadi PG PAUD UNW atau Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, ini adalah salah satu prodi dalam Universitas Ngudi Waluyo yang berada di bawah Fakultas Komputer dan Pendidikan. Jadi sesuai namanya PG PAUD, ini kami harapannya bisa mencetak pendidik PAUD yang profesional, di mana mereka bisa nantinya menjadi pendidik PAUD itu sendiri, kemudian tapi juga bisa menjadi pemilik atau owner dari PAUD dan juga bisa menjadi peneliti di bidang pendidikan anak usia dini. Jadi kami mencetak lulusan dengan kompetensi-kompetensi tersebut. Itu tentang PG PAUD, Mbak Amanda. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana sih Bu Nisa rasanya pengalaman kuliah di PG PAUD Universitas Ngudi Waluyo? Lalu, apa sih yang bikin mahasiswa betah dan semangat? Oke, kalau untuk tentang apa mahasiswa yang bikin betah dan semangat, mungkin nanti Mbak Amanda bisa menjelaskan ya tentang pengalamannya, karena Mbak Amanda ini juga salah satu mahasiswa di PG PAUD UNW semester 6 sekarang ya Mbak ya. Iya. Nanti mungkin bisa berbagi juga. Tapi kalau dari kami, tim dosen di PG PAUD UNW, tentunya kami berusaha mengemas proses perkuliahan, proses pembelajaran di PG PAUD dengan menyeimbangkan antara teori dan juga prakteknya. Jadi kami berusaha karena tadi ingin membentuk pendidik PAUD yang profesional. Jadi kita memberikan pemahaman kepada guru-guru PAUD ini tentang perkembangan anak usia dini, kemudian bagaimana tahapannya, aspek-aspeknya dan hambatannya. Tapi kita juga menyadari bahwa dalam prakteknya, dalam kondisi di lingkungan nyatanya pasti tidak 100% sesuai dengan teori-teori yang diajarkan. Jadi kadang kita juga menyelaraskan dengan di lingkungan PAUD-nya sendiri, kita berikan praktek-praktek yang bisa terjun langsung ke dunia PAUD untuk bisa menyelaraskan antara teori dengan prakteknya itu. Karena pasti ada kondisi sosial, ada kondisi budaya juga yang mempengaruhi bagaimana teori itu dapat diterapkan ya dalam dunia PAUD itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Nisa. Boleh juga saya sharing sedikit tentang pengalaman saya selama menjadi mahasiswa PG PAUD di Universitas Ngudi Waluyo ini. Nah, di sini saya bisa mendapatkan banyak pengalaman dengan mengikuti beberapa kegiatan yang ada di kampus seperti BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, lalu mengikuti himpunan mahasiswa, dan banyak juga kegiatan lainnya yang bisa diikuti. Nah, di Prodi PG PAUD ini juga saya bisa belajar untuk menerapkan apa yang saya pelajari di kampus dengan cara saya bekerja di PAUD juga. Nah, begitu Bu Nisa. Jadi, apa yang disampaikan Bu Nisa juga saya alami selama semester 6 ini. Nah, untuk kurikulumnya bagaimana Bu yang ada di UNW? Oke, untuk kurikulum tadi karena kita ingin memberikan teori dan praktek yang seimbang, untuk kurikulum kita juga berikan secara bertahap gitu ya. Jadi di semester-semester awal ini biasanya kita fokus ke teorinya dulu. Jadi bagaimana konsep dasar tentang kepautan, kemudian aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Jadi kita kenalkan di awal tentang teorinya, kemudian nanti semester selanjutnya mulai tentang media pembelajaran, kemudian tentang bagaimana sih praktek mendongeng, kemudian tari-tari juga, karena mengenalkan dunia anak
dunia tentang anak usia dini ini kan sangat dekat dengan permainan gitu ya. Jadi kita mulai kenalkan itu di semester tengah, kemudian nanti di semester akhir tentunya sebagai mahasiswa ya ada tanggungan untuk tugas akhir. Jadi nanti di semester akhir kita baru magang, kemudian untuk tugas akhir bisa skripsi atau bisa dalam bentuk lainnya itu dari kita buat secara bertahap. Seperti itu untuk kurikulumnya, teman-teman. Terus untuk metode belajarnya bagaimana ya Bu Nisa? Kalau dari yang disampaikan tadi berarti berusaha menyeimbangkan antara teori dan praktik ya Bu? Ya, karena mau menyeimbangkan antara teori dengan praktik, otomatis di metodenya kita juga mengemas berbagai metode ya. Jadi ketika teori pastinya ceramah, diskusi untuk mendiskusikan tentang teori ini ternyata masih relevan atau tidak saat ini gitu. Jadi di awal-awal mungkin ceramah, diskusi, tapi ketika kita sudah masuk ke yang praktek itu biasanya sudah mulai micro teaching, kita mendorong mahasiswa untuk micro teaching, kemudian simulasi juga biasanya mengadakan acara. Jadi belajar tentang tarian apa, kemudian nanti ditunjukkan. Jadi kita mengemas acara-acara seperti itu juga. Dan yang terakhir pastinya project based learning ya. Jadi supaya mahasiswa ini pemahamannya utuh. Jadi dia sudah belajar teorinya, kemudian bagaimana penerapannya dalam pembuatan media belajar, pembuatan kurikulum dan sebagainya tentang kepautan itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Bu Nisa. Kalau menurut Bu Nisa, apa sih yang bikin PG PAUD UNB itu beda dari tempat yang lain? Oke, apa yang membuat beda ya dari tempat yang lain? Tentunya di mana sekarang kita berada nih Mbak Amanda. Jadi saat ini kita kan sedang berada di PAUD Cahaya Mentari, yaitu lab school dari PG PAUD UNB ini. Jadi bagi saya ini menjadi sebuah keunggulan dari PG PAUD itu sendiri karena di sini mahasiswa dan tidak hanya mahasiswa tapi juga tim dosen di PG PAUD maupun di Universitas Ngudi Waluyo ini bisa saling berkontribusi. Jadi PG PAUD ke PAUD Cahaya Mentari, PAUD Cahaya Mentari juga bisa ke PG PAUD atau lingkungan sekitarnya. Sebagai sebuah lembaga tentunya di sini ada manajemen tata kelola, kemudian ada proses bagaimana kurikulum itu dikembangkan, dilakukan juga sampai dengan penilaian. Nah, harapannya dengan adanya PAUD Cahaya Mentari ini, teman-teman dari mahasiswa itu bisa belajar langsung di PAUD Cahaya Mentari. Jadi pembelajarannya lebih kontekstual. Maka dari itu, tadi kita tidak hanya membahas tentang pendidik PAUD ya. Kalau pendidik PAUD kan mungkin bagaimana mengemas kegiatannya, mengemas kurikulumnya. Tapi ketika sudah sampai ke pemilik, itu kan manajemen ya, kaitannya dengan bagaimana manajemen kepautan itu sendiri. Dan dengan adanya PG PAUD memiliki PAUD Cahaya Mentari ini, itu sudah bisa mendukung kelengkapan dari kompetensi kelulusan PG PAUD UNB itu sendiri. Jadi kalau dibilang apa ya keunggulannya, karena kami memiliki lab school yaitu PAUD Cahaya Mentari ini, di mana kita sudah berdiri selama 5 tahun dan kita memiliki 3 lembaga saat ini, TPA atau Taman Pengembangan Cahaya Mentari, kemudian KB atau Kelompok Bermain Cahaya Mentari, dan Taman Kanak-kanak atau TK Cahaya Mentari. Gitu. Oh begitu. Lab school-nya berarti sangat bermanfaat ya Bu. Lalu selain kuliah Bu Nisa, kita mahasiswa kadang ingin mencoba hal-hal yang baru. Lalu peluang apa saja yang bisa kita eksplor ya Bu? Oke, ini kalau untuk mahasiswa ya dalam mengembangkan kompetensinya gitu ya. Selain mempelajari tentang perkuliahan, kita juga tentunya memberi peluang untuk mahasiswa bisa mengembangkan dirinya. Jadi kita mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan organisasi, kemudian lomba-lomba yang relevan dengan PG PAUD, kemudian juga pelatihan soft skill, bisa juga aktif dalam berbagai kesempatan, misalnya terlibat di kepanitiaan pada acara-acara PAUD seperti itu. Jadi kami memang mendorong mahasiswa untuk aktif ya dalam berbagai kesempatan yang ada. Itu juga bisa dilihat dari prestasi-prestasi yang dimiliki PG PAUD tentunya. Beberapa mahasiswa kami memenangkan lomba, kemudian juga mewakili PG PAUD di berbagai ajang di berbagai tingkatan juga. Jadi harapannya sebagai pendidik PAUD itu tidak hanya memahami tentang kepautan, tetapi juga sebagai pribadi dari pendidik PAUD itu sebagai pribadi yang kreatif, inovatif, dan juga berjiwa sosial gitu ya, melalui kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan seperti itu.
Oke, Bu Nisa, terima kasih atas penjelasannya. Lalu, banyak yang tanya nih soal beasiswa PG PAUD UNW. Gimana sih peluangnya untuk mendapatkannya? Oke, untuk beasiswa di PG PAUD UNW itu ada beberapa skema ya Mbak ya. Jadi yang pertama tentunya KIP kuliah itu ada beasiswa dari KIP kuliah, kemudian beasiswa prestasi akademik dan non-akademik. Yang terbaru ini ada beasiswa tahfiz Quran. Jadi bagi teman-teman yang memiliki hafalan Quran itu bisa mendaftar di PG PAUD melalui skema beasiswa tahfiz Quran. Selain itu kami juga ada program itu RPL Mbak Amanda. Jadi rekognisi pembelajaran lampau. Jadi bagi para pendidik PAUD, guru-guru PAUD yang saat ini belum strata 1 sarjana seperti itu bisa bergabung di PG PAUD, memiliki peluang untuk bisa berkuliah di mana pengalamannya selama sebagai pendidik PAUD itu bisa kita akui SKS dalam bentuk SKS. Jadi biasanya kan S1 itu 4 tahun seperti itu ya. Nah, melalui program RPL ini bisa lebih singkat karena apa yang sudah dijalani oleh guru PAUD, pendidik PAUD ini kita akui sebagai mata kuliah yang sudah dijalani. Oke, baik. Terakhir nih Bu, ada nggak pesan spesial buat teman-teman yang menonton podcast ini? Oke, pesan spesialnya tentunya bagi teman-teman, Bapak Ibu guru ya yang memiliki passion dengan dunia anak usia dini, kemudian juga bagi pendidik-pendidik PAUD yang sudah berkecimpung di dunia anak usia dini dan saat ini belum S1 atau sarjana bisa bergabung bersama PG PAUD UNW untuk belajar bersama, kita memahami teori-teori perkembangan anak usia dini, kemudian bagaimana proses pengembangan kurikulum juga, bagaimana pembuatan media belajar gitu. Jadi kita bisa belajar tentang teorinya dan kemudian kita bisa praktek langsung baik di lembaganya seperti Mbak Amanda ya yang sudah sebagai pendidik PAUD juga, jadi bisa langsung diterapkan di lembaga pendidikan Mbak Amanda, tetapi yang belum juga nanti kita bisa sediakan tempat-tempat magang atau tempat-tempat yang bisa jadi belajar langsung bagi teman-teman mahasiswa ini dalam memahami tentang teori-teori yang sudah disampaikan tadi. Mungkin itu, jadi jangan ragu untuk bergabung bersama PG PAUD UNW untuk menjadi guru profesional ya tentunya, karena anak usia dini ini kan masa-masa emas gitu ya. Kita akan mencapai Indonesia emas di tahun 2045 gitu. Nah, melalui anak usia dini ini kita harapannya bisa mendukung pelaksanaan Indonesia emas di tahun 2045 seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Anissa Yuwanita, SPSI MA atas sharing yang luar biasa pada hari ini. Nah, sahabat pendidik, kalau kamu punya mimpi untuk menjadi guru PAUD yang kreatif, profesional, dan ingin pengalaman yang terbaik, kita bisa kuliah di PG PAUD Universitas Ngudi Waluyo. Ayo wujudkan cita-citamu bersama kami, kuliah di kampus yang mendukung penuh pengembangan diri dan karirmu. Info lengkap bisa kamu cek di PG PAUD UNW ACID atau langsung ke kampus Universitas Ngudi Waluyo, yaitu ada di Jalan Diponegoro nomor 186 Ungaran, Jawa Tengah. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap semangat dan salam pendidikan.